Data mau dialihkan ke pihak ketiga. Data mau diserahkan ke fintech data center, pusat data fintech lending. Habis itu nanti di atas 90 hari akan diproses ke jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang tentang keperdataan juga, ya pasal sekian sekian sekian. Nah, ini untuk teman-temanku dimanapun Anda berada, yang hari ini mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, memang benar-benar karena fakta hidup yang sudah tidak memungkinkan lagi gitu loh. Mungkin selama ini teman-teman sudah toleh kanan kiri, muka belakang, atas bawah gitu loh. Memang duitnya sudah nggak ada. Kita mau usaha seperti apapun, ya ini benar-benar keuangan sudah tidak baik-baik saja ya sudah teman-teman semuanya. Hal yang harus Anda hindari, ya hal yang harus Anda hindari untuk mengalahkan pinjol yang selalu mengancam, yang katanya data Anda mau dialihkan ke fintech data center, pusat data fintech lending, dan mau memproses Anda ke jalur hukum. Hal yang harus Anda lakukan untuk mengalahkan mereka adalah perbaiki mental Anda. Cuman ini satu-satunya jalan yang tersisa, yang bisa Anda ikuti, yang bisa Anda lakukan sendiri. Tidak ada orang yang bisa membawa Anda keluar dari hal ini kecuali mental Anda tadi. Kenapa harus mental? Kenapa tidak yang lain? Kami ini takut data kami disebar dan segala itulah gunanya mental. Ya, Anda paham. Mereka melakukan penyebaran data itu gunanya buat apa? Buat membuat Anda terjepit kanan kiri. Muka belakang Anda tidak bisa meminta pendapat kemana. Karena benar-benar Anda sudah dikepung. Ya, data disebar di medsos, data disebar ke kontak darurat, data disebar ini ke tempat kerja. Membuat Anda bingung. Apakah seketika itu Anda akan mati? Ya tentu tidak. Coba Anda pikirkan lagi. Apa tujuan mereka dibalik? Mereka mengirimkan ketakutan kepada diri Anda. Tujuannya untuk mendorong Anda kembali. Kalau ada aset, jual aset. Kalau nggak mau jual aset, gadaikan aset. Kalau tidak, cari ke aplikasi lain. Inilah tujuan mereka. Ya, tujuan mereka semuanya. Mereka menyampaikan data Anda akan kami alihkan ke pihak ketiga. Oke. Tujuannya apa? Supaya Anda kebingungan, ketakutan. Pihak ketiga yang Anda pikirkan adalah seketika ketika data itu dikirimkan, ini langsung FC-nya datang ke rumah. Ya, habis itu obrak-abrik rumah, ambil barang-barang berharga, sita aset-aset yang ada, bikin malu. Ini bayangan Anda ketika mereka menyampaikan data akan kami alihkan ke pihak ketiga. Padahal mereka sebenarnya ada di paling bawah. Bayarkan melalui aplikasi. Kata-kata yang mereka rangkai dari atas sampai ke bawah itu hanya sebagian kecil atau pemanis dalam versi penagihan. Ya, supaya Anda merasa panik. Supaya mental baja Anda tadi hilang. Supaya logika Anda tadi luntur. Ketika dua hal itu hilang, mental baja nggak ada, logika hilang, Anda akan nekat melakukan gali lubang, tutup lubang. Bukan hutang yang berkurang, malah hutang yang bertambah. Ini tujuan mereka. Ya, asal Anda tahu teman-teman semua. Anda mengalami telat bayar. Belum melakukan pembayaran, pihak pinjol sudah paham duit Anda nggak ada. Kenapa Anda selalu dihadapkan dengan debt collector? Melakukan penagihan dengan cara ancaman. Anda harus pikir ini. Kenapa? Karena mereka tahu. Kalau walaupun duit Anda tidak ada, tapi data Anda masih bisa dijual ke pinjol lain. Dengan cara apa? Dengan cara Anda gali lubang tutup lubang. Nah, untuk mendorong Anda gali lubang tutup lubang, dihadapkanlah Anda dengan penagih hutang yang otaknya tidak dibutuhkan sama sekali oleh pinjol. Mereka diajak kerjasama oleh pihak pinjol atau mereka bergabung dengan vendor dalam versi penagihan, itu otaknya tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah bacot dia. Ya, makanya kita sering melihat foto Anda diedit dengan gambar tidak senonoh gitu loh. Semuanya kebun binatang gitu loh. Karena memang mereka yang melakukan hal itu otaknya memang tidak ada. Jadi Anda gak usah baper juga ketika menghadapi binatang yang seperti itu. Itu binatang yang bisa mengeluarkan suara manusia. Itulah debt collector pinjol itu yang selalu melakukan penagihan.
Ya, itu mereka bukan manusia gitu loh. Kalau mereka manusia, mereka berani menyebutkan nama aplikasi. Tapi menandakan mereka juga binatang, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir dalam hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan proses hukum? Ya, apakah nanti kita akan diproses ke jalur hukum? Nah, ini perlu tahu juga teman-teman. Memang hutang-hutang ini diatur dalam Undang-Undang Perdata. Ya, jatuhnya ke Wan Prestasi. OJK sendiri juga telah menerbitkan aturan di atas 90 hari. Ya, masih ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, habis itu menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke perdata tadi atau memproses Anda ke jalur hukum tadi. Nah, pinjol ini bukan lembaga yang bodoh. Lender ini bukan orang yang bodoh, tapi orang yang pintar. Saking pintarnya, jangankan dia mau memproses Anda ke jalur hukum yang mengeluarkan uang yang banyak, mereka kurang 1.000 perak pun pembayarannya mereka tidak mau. Ini saking pintarnya mereka gitu loh. Nah, bahasa-bahasa proses jalur hukum ini hanya dipakai oleh debt collector untuk melakukan penagihan. Konsepnya hampir sama dengan bahasa-bahasa yang di awal. Ya, untuk membuat Anda panik. Padahal pihak pinjol tidak mau memproses Anda ke jalur hukum tersebut. Karena pertama, berapa biaya yang mereka butuhkan untuk memproses orang-orang yang jelas-jelas sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Oke, berapa lama waktu yang mereka butuhkan juga untuk mengikuti semua aturan persidangan. Oke, dan habis itu mereka juga tahu hasilnya tidak akan memuaskan. Karena hakim juga akan memutuskan keadilan di tengah keseimbangan. Oke. Ya, makanya opsi yang pertama dipilih, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Makanya setelah 90 hari hutang kita bukan hangus, tapi masih bisa ditagih oleh debt collector eksternal di luar dari si pinjolnya. Mereka melanjutkan penagihan. Entah itu penagihannya melalui telepon atau WhatsApp atau mereka langsung kunjungan ke rumah. Ya, dan untuk kunjungan ke rumah sendiri ini juga perlu kehati-hatian. Karena si pinjol tidak mau juga mengeluarkan uang yang mahal. Kalau misalnya mereka menjalin kerjasama dengan beberapa vendor yang benar-benar kualitasnya diakui oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, otomatis biayanya juga besar. Menjalin kerjasama dengan penagih ini. Sementara si pinjol berharap semurah-murah mungkin. Akhirnya bekerja samalah dengan vendor binatang juga. Ya, vendor yang tidak jelas juga legalitasnya. Itu beberapa pinjol banyak yang menjalin kerjasama. Sehingga pihak ketiga ini tidak berani mereka munculkan ke lapangan. Pihak ketiga ini hampir sama dengan DC internal tadi. Juga hanya melakukan penagihan via telepon. Ya, karena pihak vendornya atau pinjolnya juga tidak mau tanggung jawab. Kalau si binatang ini diturunkan ke lapangan nanti terjadi keributan, ya, atau mereka melakukan tindakan-tindakan di luar dari aturan yang ada, yang kena siapa? Otomatis aplikasi yang menyewa jasa mereka. Ya, pinjol memperhitungkan hal itu. Makanya setelah 90 hari itu tidak semerta-merta jalinan kerjasama antara pihak ketiga ini adalah kunjungan ke rumah. Ya, ada juga yang hanya sebatas melakukan penagihan via telepon dan via WhatsApp. Paling banyak seperti itu gitu loh. Kalaupun ada beberapa yang kunjungan ke rumah itu mereka sudah memenuhi syarat yang ada. Mereka harus mempunyai sertifikatnya, mereka harus mempunyai ID card yang jelas, mereka harus punya surat tugas yang jelas. Ini syarat wajib. Mau Anda ada uang, tidak ada uang, 3 syarat ini harus ditunjukkan oleh FC yang datang ke rumah. Sesuai dengan aturan OJK. Nah, vendor-vendor binatang ini yang mengikuti dari FC penagihan mereka, jarang ada 3 hal ini bagi mereka. Makanya ya, mereka itu lebih jatuh kepada pihak ketiga lagi, itu malah mencaci maki, bukan datang ke rumah. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap tidak ada lagi nih teman-teman yang ketakutan dengan bahasa pengalihan ke pihak ketiga, masuk ke fintech data center, masuk ke pusat data fintech lending, atau diproses ke jalur hukum perdata, atau bahkan pidana sendiri. Pidana itu memang tidak ada ya, perdata misalnya gitu. Atau teman-teman berasumsi
90 hari nanti kunjungan FC lapangan benar-benar akan terjadi. Enggak juga. Enggak bisa kita patokin. Hari ini kita fokus pada masalah awal kita aja. Masalah awal kita adalah duit kita belum ada. Kita belum bisa bayar. PR-nya adalah bagaimana duit yang belum ada ini menjadi ada. Otomatis perlu bekerja. Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol dalam hal ini adalah mental baja Anda. Bodoh amat dan persetan, pinjol pun juga bingung untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda. Oke teman-teman semuanya, sisanya nanti yang mau konsultasi silakan nomor yang ada di layar. Dan sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.